Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala alihi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, kesehatan, kebersamaan, keluangan waktu, keberkahan serta semuanya apapun yang kita bisa syukuri hari ini. Teman-teman sekalian, apa 3 hal yang bisa kita syukuri hari ini? Kira-kira, Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, saya bersyukur, Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan, sehingga bisa live pada malam hari ini bersama Kak Sinomia. Kemudian yang kedua, Alhamdulillah, Allah masih perkenankan untuk mengurus beberapa agenda. Kemudian yang ketiga adalah Alhamdulillah keluarga semuanya sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitas dengan semestinya. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan ini saya izin untuk menuliskan dulu judul pada malam hari ini. Judul malam hari ini adalah tutorial pernapasan ya. Tutorial pernapasan ala Kimetsu no Yaiba. No Yaiba. Oke, sembari menantikan, izinkan untuk mencarikan sebuah background. Oke, Alhamdulillah teman-teman sekalian. Jadi insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing session bersama Kak Sinomia nih. Dan ini spoiler alert banget ya, karena apa? Karena kita akan bahas dari mulai dia teknik pernapasan yang pertama ya, pernapasan itu karena apa, sampai ya pernapasan yang terakhir ini di manga ya, di mangganya juga di animenya. Wah, Kak Sinomia udah hadir nih teman-teman sekalian, Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, jadi saya izin untuk mengundang dulu ya. Kak Sinomia sudah hadir di hadapan teman-teman sekalian. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sinomia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih, Kak Sinomia? Alhamdulillah, Kak. Sehat-sehat. Kak Priska sendiri gimana? Keluarga Alhamdulillah. barunya lancar jaya? Insya Allah lancar ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya teman. Ini nih, kita hari ini bakal spoiler alert nih kayaknya nih Kak Sinomia, bener nggak? Insya Allah, Kak. Tadi Aduh, tuh sempat Insya buka-buka Allah. lagi manganya, jadi ya lumayan ingat Oh lah iya, sudah. siap. Iya benar-benar. Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ya. Dan apa namanya, luar biasa loh. Season 2-nya ini juga sedang hangat-hangatnya ya. Gitu. Iya, sudah keluar, Kak. Cuman aku belum nonton. Biasa tim ngebats kan. Jadi tunggu selesai dulu baru download semua. Siap, siap. Tapi manganya insya Allah udah hatam ya nih. Saya sudah tidak meragukan kembali. Insya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas terkait dengan tutorial pernapasan nih Kak Sinomia. Tutorial Masya napas Allah. saja, Masya Allah. Tutorial ada katanya tutorial napas. Agak luar biasa nih. Jadi pembahasan kita pada Makanya malam sempat hari ini. sempat kaget baca judulnya, Kak. Tutorial Iya, pernapasan tuh eh, gimana gitu kan. gimana Nggak, itu? kayaknya itu nggak perlu dipelajarin gitu kan. Cuman Iya kalau benar. di KNY kan itu jadi sesuatu yang luar biasa gitu kan, Kak. Nah, Iya kita benar. coba coba bedah lah kenapa itu tuh dianggap luar biasa di KNY kan, Kak.
Siap, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas terkait dengan teknik, ya teknik, kemudian Langsung. nasabnya, nafasnya, kemudian nasab terkait dengan ya udah langsung jauh-jauh aja. Langsung. Ya, ya, Saya ya. tadi kepikiran pakai juga Kak, cuman Waduh. ada rasa-rasa penolakan gitu makanya. Ada sama penolakan ya. Aduh. Iya, maafkan ini mau apa? Jadi muncul sekali. Dan saya jadi nggak bisa menahan ketawa nih. Aduh, iyalah. Ini mewakili teman-teman ya. Jadi insya Allah ini apa namanya mewakili saja istilahnya. Biar ingat sih Kak, biar tambah Iya, ingat benar. gitu jalan ceritanya Biar kan. tambah ingat ya, asik. Luar biasa. Kita kalau heran kasihan teman-teman yang sudah hadir. Nih siapa kalah ya Kak? Siapa hulah Kak? Nama Kak Sinomi Wah, ya. Segera pulih kembali ya. Harus Nah, ya itu Kak. harus menjaga kesehatan dan pernapasan juga ya. Pernapasan lagi nih. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini mungkin kita bahas terkait dengan nafas dulu kali ya Kak ya. Pernapasan dulu kayaknya. Pernapasannya. Ini Pernapasan atau nasab dulu nih? Mau spoiler alert kah atau gimana ini Kak? Nah, ini kayaknya teman-teman audiens ini banyak aja yang sudah tamat baca manganya Kak. Jadi bisa koreksi nanti kalau misalnya ada salah menyangkutkan ceritanya ya. Iya, insya Allah. Tapi nggak masalah ya berarti ya. Mudah-mudahan tidak spoiler alert kepada teman-teman ya di sini yang belum sempat baca manganya atau belum sempat menonton animenya ya, baik season 1 maupun season 2 gitu ya. Season 2. Ini season 2 juga ada perdebatan gitu ya, karena ada perbedaan antara manga dan juga apa namanya animenya gitu. Gitu ya Kak? Aku belum nonton sih. Gitu. Memang di dunia perwibuan tuh nggak lepas dari perdebatan teori-teori di anime gitu Kak. Gak ada habisnya itu. Mau anime lama, Naruto aja sampai sekarang nggak selesai itu bahasnya mereka. Nah itu. Ya walau alami soal ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah ada bergabung Kak Sinomia yang pakarnya luar biasa nih. Saya sengaja ini pakar. Tapi dalam artian di sini karena dunia dan dunia perwibuan ya. Dan spoiler alert teman-teman, disclaimer di sini bahwasanya kita bukan ustadz, bukan ustazah ya, tapi melainkan teman-teman yang ngajak hijrah, yang ngajak teman-teman kebaikan ya. Gimana Kak Sinomia? Teman belajar kayak lebih tepat itu disebut teman belajar. Jadi kalau ada salah itu mohon dimaklumi lah Kak, karena masih belajar kan. Masya Allah, luar biasa. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita mungkin akan sharing di 2 sesi ya terkait dengan nafas dan nasab. Untuk pada malam hari ini terkait dengan nafas terlebih dahulu. Oke. Mungkin tidak berlama-lama, saya izin memberikan kesempatan kepada Kak Sinomia untuk bahas terkait dengan nafas nih Kak Sinomia. Bolehlah Kak Sinomia untuk bahas-bahas terkait dengan nafas. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Kak ya. Ini mungkin kita santai aja Kak ya, sambil nge-review sedikit cerita-cerita di KNY kan ya. Siap. Kalau ngomong tentang tutorial pernapasan ya, kalau di judul itu kan tutorial pernapasan ala Hashira kayak pilar ya. Yep. Kenapa? Tadi sempat mikir aku tuh kenapa pernapasan Hashira yang dibawa, nggak pernapasan pada umumnya aja. Ternyata setelah diingat-ingat, Hashira ini kan pangkat tertinggi ya dari pemburu iblis. Yes. Dan kekuatan pernapasan mereka tuh sudah nggak diragukan lagi kan. Sudah ada di level tertingginya lah Kak. Dan tadi mikir kenapa harus kita belajar tutorial pernapasan ala Hashira itu, mungkin biar dapat itu kekuatan yang sudah tingginya itu kan.
Jadi kalau untuk tutorial pernapasan itu sendiri kita udah pernah nonton ya, untuk teman-teman yang sudah nonton KNY mau baca manganya atau nonton animenya, itu mungkin di season pertama episodenya aku lupa kayak itu waktu awal mula Tanjiro latihan dengan Urokodaki. Nah di situ kan Tanjiro pertama kali belajar pernapasan di situ, dan itu menurutku udah jelasin banget tutorial pernapasan itu gimana. Cuman itu masih dasar ya kak, mulai ngelatih fisik. Aku ingat banget tuh yang skin Tanjiro disuruh naik turun gunung apa itu namanya tuh yang penuh jebakan. Itu kan apa ya, latihannya tuh masih bisa kita reka dengan pikiran kita gitu kan kak, masih sesuai dengan apa yang sering terjadi di kehidupan kita kan kak. Cuman bedanya di KNY ini pernapasan itu diwujudkan jadi elemen nggak, kayak Tanjiro sendiri kan diajarin Urokodaki pernapasan air kan, pernapasan air. Nah cuman di latihan awalnya itu kak yang aku nge-poin banget, latihannya ternyata sama gitu kak, kayak latihan fisik biasa, cuman porsinya aja ya mungkin nggak masuk di akal manusia ya. Lari dari atas gunung sampai bawah gitu kan dalam waktu yang singkat, itu menurutku itu manusia yang udah sering lari naik turun gunung aja mungkin nggak bisa nyampe itu di dunia nyata gitu kan. Cuman kita lihat di sini kenapa orang-orang di Kimetsu no Yaiba, khususnya untuk pemburu iblis itu, dia pengen belajar tutorial pernapasan ala Hashira ya, pengen bisa bernapas kayak Hashira ya, karena tadi mereka kuat, terus kekuatannya tuh juga bisa ngalahkan iblis-iblis kayak iblis bulan atas gitu kan. Jadi yang dilihat itu pemanfaatan pernapasannya sebenarnya kayak. Ini agak melenceng sedikit kayak, sambil baca catatan juga soalnya. Jadi kalau kita refleksikan dengan kehidupan kita tuh, pernapasan ini apa sih kak gitu kan, sederhana, sering kita lakuin gitu kak. Cuman kenapa di KNY ini kayaknya sesuatu yang luar biasa banget pernapasan ini kak, sampai bisa buat membantai iblis gitu kan. Satu-satunya kekuatan katanya kan yang bisa untuk membunuh iblis, menyiapkan iblis gitu kan. Jadi kalau kita mau belajar tutorial pernapasannya itu bisa kak, bisa banget, cuman nggak bisa direfleksikan kayak ada wujudnya pernapasan air, pernapasan angin, api gitu. Mungkin itu nggak bisa. Cuman tujuan utamanya dia menggunakan pernapasan itu kayaknya bisa kita tiru kak. Kayak Hashira sendiri kan contohnya mereka menguasai pernapasan yang kuat itu kan buat bantai iblis-iblis bulan atas, dan bahkan untuk ngincar Kibutsuji Muzan itu sendiri kan. Nah nggak salah kalau para pemburu iblis tuh dia mengincar pernapasan yang kayak dilakuin sama Hashira. Di chapter, kalau di manga, animenya soalnya belum keluar kayak. Nah ini mulai spoiler alert. Di manga itu chapter 130 sampai 140 itu mereka mulai pelatihan pernapasan kak. Kan kalau kakak ingat mungkin ada sebutan Sugoko ya, untuk pilar yang dia punya murid itu kan disebut Sugoko. Karena kenapa murid pilar itu sedikit katanya kan, karena mereka tuh banyak berburu iblis gitu kan, lebih banyak jam terbangnya ketimbang pemburu iblis yang di bawahnya kan. Makanya dia cuma punya beberapa murid yang dilatihnya dikasih nama Sugoko. Nah di chapter 130 sampai 140 itu kak dia semua diwajibkan untuk latihan dengan pilar. Jadi semua pemburu iblis yang tersisa tuh disuruh berlatih dengan semua pilar yang masih ada, yang masih hidup pada saat itu, untuk katanya munculkan tanda kak. Mungkin kalau kita lihat Tanjiro tuh di dahinya sini tuh ada tanda merah gitu kan ya. Nah itu bagian dari tingkat lanjutan dari pernapasan ternyata kak. Dan katanya orang-orang yang punya tanda itu tuh bisa ngalahin iblis dengan mudah gitu kan. Kekuatannya lebih lebih kuat gitu kan. Bahkan para pilar sendiri tuh nggak ada yang punya tanda itu, baru Tanjiro. Sebentar, ini nanti masuknya nasab.
nggak rame kalau kita terusin Kak. Siap. Itu sih Kak, kalau dari aku pribadi tuh tutorial pernapasan yang bisa kita tiru ya kayak dari KNY itu penggunaan nafas itu sendiri Kak. Penggunaan nafas itu mereka sendiri untuk apa? Karena kalau di kehidupan kita kan nafas ini sesuatu yang paling sering kita lupain keberadaannya Kak. Paling sering kita lupa syukurin gitu kan Kak. Bahkan sampai ada analoginya itu kan sejam kita bernapas itu kan menghabiskan berapa tabung gitu kan Kak. Nah sehari itu kita menghabiskan berapa tabung. Itu kalau misalnya kita beli per tabungnya itu 500.000 aja kayaknya kita cuman bisa hidup sehari gitu enggak? Ya, Mungkin kakak lebih paham itu ya masalah oksigen ini di rumah sakit kan ya. Nah itu bagaimana kalau misalnya Allah tuh nuntut kita bayar nafas yang kita pakai selama ini kita hidup ya. Kayak aku sendiri 22 tahun hidup nih sudah nih. Masih dipakai masih dikasih napas gratis sama Allah. Bayangkan kalau disuruh bayar nanti 22 tahun itu nafas tiap hari, tiap detik itu kan itu nggak kebayang, nggak bakal kebayar gitu kan. Nah dan kita malah ngelupain itu Kak. Kita nggak pakai nafas kita nih, kehidupan kita nih untuk hal-hal yang baik gitu. Pemburu iblis ini dia paham pernapasan ini sesuatu yang sulit dicapai gitu kan, sulit diraih. Nah makanya mereka menggunakannya untuk berbuat kebaikan. Membasmi iblis itu kan dia menyelamatkan manusia kan dari ancaman-ancaman iblis kan, karena diakui memang iblis ini lebih kuat daripada manusia pada umumnya kayak dia sering memangsa manusia gitu kan. Makanya mereka berusaha banget buat mempelajari pernapasan ini Kak. Padahal mereka udah sering bisa napas gitu kan maksudnya. Cuman ya itu tadi ditambahin efek-efek elemennya aja sih. Nggak ada yang spesial sebenarnya dari pernapasan itu sendiri. Cuman mereka makainya itu Kak yang aku sorot banget ya. Mereka bisa mereka bisa gitu Kak manfaatin nafas yang mengalir dalam tubuh mereka tuh untuk paling enggak berbagi manfaat gitu loh Kak. Yang baik untuk banyak orang. Nah, kenapa kita nggak bisa kayak gitu kan Kak? Karena padahal kita dikasih nafas yang sama. Bedanya mungkin nggak ada elemen itu aja tadi Kak. Nggak ada elemennya itu. Cuman secara fisik, latihan fisik itu sama Kak. Nggak ada bedanya. Pernapasan kita dengan pemburu-pemburu iblis yang ada di KNY itu nggak ada bedanya sih menurut aku. Bahkan katanya kayak di KNY itu dengan melakukan pernapasan tuh katanya bisa meregenerasi luka-luka mereka kayak. Dan itu tuh pernah dapat kayak bukan materi sih, praktek langsung sih. Dulu kan aku sempat ikut kayak bela diri gitu kan Kak. Nah, di situ diajarin kayak pernapasan, teknik-teknik pernapasan gitu Kak. Dan ketika ingat itu kayak waktu belajar dulu itu pas terus sekarang ngerelatin dengan kainnya itu kerasa gitu Kak. Ternyata dulu tuh memang berat latihan pernapasan tuh Kak. Cuman bedanya setelah kita bisa melakukan pernapasan itu lebih enteng memang. Kita misalnya habis olahraga nih kan Kak, disuruh sama guru-gurunya itu buat ngelakuin pernapasan. Dan itu memang rasanya lebih enteng Kak. Ya bahasanya itu terregenerasi Kak ya. Nah itu memang terjadi beneran gitu Kak di dunia nyata. Cuman karena sudah lama nggak berkumpul dengan circle yang itu lagi, jadi lupa gitu Kak. Cara-caranya, tekniknya gimana itu banyak lupa. Tapi faktanya memang pernah terjadi gitu Kak. Jadi pada kesimpulannya itu pernapasan tuh harus dipakai gitu Kak. Harus dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita asal pakai nafas kita ini buat hidup aja gitu Kak. Buat jalanin hidup aja, nggak ingat siapa yang ngasih kita nafas ini. Mungkin itu kurang lebih banyaknya kayak untuk tentang tutorial pernafasan. Banyak ngelantur kemana-mana nih Kak. Mungkin bisa ditambah dari Kak Priska dari segi medis. Sekalian tadi terkait dengan pernapasan ya yang dikaji ataupun yang dibahas oleh Kak Sinomia, benar ya. Jadi sehari itu kita menghabiskan sekitar 2.200 liter teman-teman sekalian. Jadi wah, 2.200 liter ya. Luar biasa, iya. Jadi luar biasa dan 79% itu kita menghabiskan hanya untuk oksigen saja, gitu ya. Bahkan kalau misalnya saya izin menambahkan ya, ternyata oksigen itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Jadi memang oksigen itu istilahnya
merupakan sesuatu yang menghidupkan dari sel hidup gitu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dari prosesnya saja mungkin kita ingat ya, dulu waktu ketika kita sekolah ya ada rumus gitu ya, ada rumus Iya Kak. C6 ya, apa? Wah, CaCO2 tambah 5H2O itu ya yang kimia itu, kemudian ada klorofil, ada sinar matahari gitu ya. Kemudian jadi apa? CO2 H12 O5 tambah 5O2 gitu ya. Jadinya istilahnya itu apa yang bisa disampaikan bahwasanya ternyata ada Allah itu, saya sambil mentadabur ya di sini itu dari kajian-kajian di guru saya juga gitu bahwasanya terdapat dalam Quran surat Al-An'am gitu ya teman-teman sekalian. Dalam surat oh lah, oke. ayat ya 125 bahwasanya Allah itu siapa yang dikehendakinya Al-Kisah Allah menunjukinya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Siapa yang dikehendaki Allah untuk kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah sedang mendaki ke langit. Nah, jadi korelasinya bahwasanya dadanya sesak ya. Jadi kalau misalkan kita itu sudah tercelup atau apa namanya sudah mendapati sebuah fenomena bahwasanya kita itu hidup ya, hidup dalam hidup itu Al-An'am ayat 125 ya, sorry 125 itu di bahwasanya kalau misalnya orang yang memang tidak hidup, Allah itu akan menjadikan sebuah kesesakan dan itu sesak. Nah, korelasinya ataupun hubungannya dengan sesuatu yang hidup adalah yaitu unsur terbentuknya O2 dari yang kita pelajari di SD, SMP, SMA ya, yang itu ulang-ulang terus yang ada klorofil ya. Klorofil kan Iya berasal Kak, dari benar. tanaman, ya dari tanaman. Tanaman itu kan dia bisa hidup dari sinar matahari, kemudian dari udara juga kan, dari oksigen juga. Jadi kehadiran pohon yang hidup itulah yang kemudian salah satu unit terbentuknya oksigen. Nah, jadi dalam artian hidup itu adalah oksigen, nafas itu oksigen. Jadi kita syukuri hidup. Tadi benar ya, benar apa namanya? Jadi istilahnya menambahkan saja dari yang Kak Sinomia katakan gitu ya. Jadi hidup adalah nafas, nafas untuk kehidupan, kehidupan untuk kesyukuran, dan kehadiran pohon untuk kehidupan adalah untuk kita hargai dan kita syukuri kayak gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian Insya Allah. yang ya Masya Allah tabarakallah ya. Kemudian yang kedua, proses terbentuknya O2 itu ternyata ada juga kalau kita tadaburi ada dalam Quran surat Yasin. Ada beberapa ayat, tapi ayat yang lebih menonjolkan itu adalah ayat 80. Di sana dikatakan, yaitu Rob yang menjadikan untukmu api dan pohon yang hijau, maka tiba-tiba kamu kalahkan daripadanya. Nah, jadi di sana dikatakan pohon yang hijau, pohon yang mengandung klorofil yang Klorofil. berfotosintesis ya, itu ya, yang berfotosintesis, kemudian juga menyalakan daripadanya. Nah, api yang menyala itu bisa dihidupkan karena adanya oksigen. Itulah adalah pertanda bahwa kita hidup butuh oksigen, nafas adalah kehidupan kayak gitu ya. Itu adalah tadaburnya dari oksigen itu sendiri. Kemudian kalau izin menambahkan dari segi ilmu pengetahuannya, saya belum menemukan apa namanya kalau versi muslimnya ya siapa yang menemukan oksigen pertama kali, namun istilah oksigen pertama kali, namun di sana di beberapa referensi dikatakan bahwasanya dari istilah fotosintesis sendiri ya dari abad 18 itu kan ditemukan. Nah, di sebelum itu, jauh sebelum itu, 15 abad tahun yang lalu itu sudah ditemukan oleh cendekiawan muslim, tapi saya belum menemukan referensinya. Boleh menambahkan ya teman-teman kalau mendapatkan. Jadi ya kita lebih muslim juga gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin untuk tambahan selanjutnya, istilah oksigen itu ternyata diciptakan oleh orang barat ya, namanya Antoine Lavoisier ya, tapi istilahnya kalau untuk publikasi cetaknya itu ada namanya Carl Wilhelm sama Joseph gitu ya. Nah itu jadi untuk
salah satu unsur kimia yang melimpah di bumi kita, dan ternyata ada di bumi saja. Karena apa? Karena setelah diteliti pun juga di matahari ataupun di Mars, di lain-lain itu sedikit sekali kandungannya. Contohnya di matahari hanya 0,9% gitu ya. Oh. Dan di Mars juga 0,1% gitu. Kak, sinomia itu untuk tambahannya. Tapi Allah a'lam bishawab ya. Kemungkinan cendekiawan Muslim yang menemukan ya rombongan dari apa namanya Ibnu Sina ya, Avicenna kayak gitu. Kan memang beliau ke kedokteran, beliau melihat alam, melihat apa namanya kehidupan seperti itu. Jadi kemungkinan besar Avicenna atau Ibnu Sina, tapi Allah a'lam bishawab. Nanti kalau teman-teman ada yang baca referensi atau menambah sinomia boleh ya ditambahkan gitu. Itu kompleks banget kayak Allah tuh nyiptain sesuatu tuh kompleks banget gitu Kak ya. Kita aja nemuin apa namanya itu asal usul oksigen itu sendiri tuh kesusahan gitu Kak. Tapi Allah tuh gampang banget sebenarnya bikin kayak gitu tuh. Dan aneh aja kalau ada orang-orang yang masih nggak percaya dengan Allah itu. Dari segi satu itu aja dari segi pernapasan itu aja luar biasa gitu Kak, sistem terbentuknya pernapasan itu. Asli. Insyaallah, tabarakallah. Jadi begitu ya, itu terkait dengan pernapasan. Kalau dari Kak Sinopnya mungkin ada tambahan kembali Kak terkait dengan pernapasan? Pernapasan ya. Ini agak tegang gitu nih Kak, karena masuknya serius kan. Serius. Karena biasanya informasi itu kalau dia memang fakta itu bikin kita fokus Kak, bikin kita fokus. Jadi ini agak peregangan ya. Asli. Pengalaman juga kayak tentang pernapasan itu sendiri tuh banyak nasihat sih Kak sebenarnya. Isinya tuh nasihat-nasihat aja. Pernah saya tuh waktu di hutan ya kalau nggak salah itu ya, lagi nge-hiking ya bahasanya tuh. Nge-hiking itu kalau orang yang nggak biasa nge-hiking di hutan itu kayak sesek gitu kan napas tuh. Apalagi dia makin naik. Memang nggak langsung di tengah-tengah tuh kayak naik. Nah itu pas sampai di berapa mdpl itu saya gubrak apa sih bahasanya, keduduk gitu lah, limbung gitu kan, keduduk, nafas tuh nggak beraturan kan. Nah itu di situ senior saya waktu itu ngingetin buat diatur nafasnya. Kalau masih susah katanya kan, coba sambil zikir katanya, bernafasnya sambil zikir. Dan ternyata ajaib aja gitu Kak, sebelum setengah jam pas nyoba narik napas dalam tuh nggak bisa, tapi setelah diajak berzikir sambil narik napas itu bisa malah Kak. Nah itu aja sih Kak, itu pengalaman pribadi aja sih, kok bisa gitu kan. Kalau dari kita mandang itu kan mungkin ya tadi udah berusaha dipompa setengah jam, kebetulan aja kan kayaknya pas dipakai zikir sudah normal, jadi nggak gara-gara zikirnya gitu kan kata teman-teman. Tapi kalau saya tuh ngerasa malah gara-gara zikir itu Kak. Jadi sebenarnya apa-apa yang diciptakan sama Allah itu nggak jauh obat sama penawarnya dari apa yang diciptakan sama Allah juga Kak. Itu sih kalau tambahan dari aku Kak. Jadi istilahnya pentingnya bersyukur ya. Jadi istilahnya ya siapa yang memang mensyukuri nikmat Tuhan ya insya Allah, maka kita berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang mengurangi rasa nikmat itu gitu ya. Jadi istilahnya ya kita bersyukur itu mengikat nikmat. Jadi kita harus mengikat nikmat itu dengan sebuah hal yang bisa dikatakan bagaimana kita menjadikan ikatan itu kuat. Ya seperti contohnya kita memberikan afirmasi positif ya. Kalau dalam kajian dari beberapa quotes kan, jika kita itu pagi-pagi membuat afirmasi positif, contohnya adalah mencari 3 ataupun minimal 3 ataupun 5 yang kita syukuri hari itu di pagi hari ataupun malam hari kayak gitu. Jadi itu akan menambah istilahnya menambah rasa kita istilahnya menambah kesyukuran kita, menambah rasa bahagia kita di setiap harinya, sehingga kita tidak pernah mengeluh gitu ya, karena kita bersyukur terus setiap hari. Terus juga kita menuliskan ataupun mengatakan
oh hari ini saya merasakan sedih karena apa, oh saya merasakan bahagia karena apa. Nah itu juga salah satu yang bermanfaat ya, apalagi sekarang di era pandemi gitu, pandemi saat ini juga kita tidak pungkiri ada beberapa orang-orang ataupun beberapa yang di luar sana yang istilahnya mungkin depresi ataupun rasa sedih yang berkelanjutan yang istilahnya terentropikan lah kalau bahasa ininya ya, bahasa medisnya atau bahasa ini. Jadi orang-orang yang terentropikan, orang-orang yang merasa sedih atau berkelanjutan seperti itu ya memang apa namanya tidak bisa pulih sendiri, harus didorong itu dari Hmm. dirinya sendiri, salah satunya membuat afirmasi positif kayak gitu ya. Simple sebenarnya ya, setiap hari kita membuat syukur apa ya hari ini. Kalau saya hari ini saya Hmm. insya Allah bersyukur apa, bersyukur alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan sehingga bisa live bareng Kak Sinomnya hari ini. Kemudian alhamdulillah yang kedua Bisa alhamdulillah bernafas ya. masih bisa bernafas ya, bisa bernafas gitu. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas untuk keluarga besar di Sumatera kayak gitu. Istilahnya ada beberapa hal yang kita syukuri minimal 3 gitu ya. Itu akan menambah kehusyukan Hmm. kita. Insya Allah menambah rasa bahagia kita dan itu membuat kita selalu berpikir positif dan Positif membuang ya. membuang hal-hal negatif. Contohnya seperti aduh sesak dikit atau napasnya agak gimana ya, agak berat atau batuk, mungkin pilek, demam, udah mulai aduh ini kayaknya aduh gimana ya takut nih kena nggak ya apa gimana ya udah PCR langsung gitu. Nah itu kan kayak udah parno-parno emosi parno itu nggak apa ya it's okay kalau memang sudah apa tanda-tandanya lebih menjurus tapi kan istilahnya ada beberapa afirmasi yang bisa kita sematkan dulu jangan oh jangan apa namanya berpikir Ya negatif dulu langsung, atau langsung judgement atau waduh iya nggak sih. tahu pilek biasa nanti udah heboh-heboh ke rumah sakit atau kemana gitu ya nggak taunya Sekalinya perlu nggak beberapa kenapa-napa padahal kayak. iya benar nggak taunya perlu istirahat aja karena kecapean banyak aktivitas lah gitu ya Masya Allah Subhanallah. Iya, saya juga jadi ingat nih kalau terkait dengan napas itu ya seperti apa kita itu berenang ya kan kalau saya tuh kemarin berenang itu latihan napas kalau sama coachnya itu baru masukin sedikit gitu sudah ngep masukin sedikit udah ngep gitu jadi ya Allah ini ternyata napasnya pendek banget apa gimana gitu jadi semakin apa semakin kita menyelam menyelam dalam itu semakin bersyukur gitu ternyata ketika kita kembali lagi ke atas itu sangat luar biasa ya mendapatkan oksigen yang 2.200 liter per hari kita Iya, hirup dengan benar. gratis itu gitu ya itu luar biasa jadi istilahnya ya alhamdulillah jadi istilahnya Alhamdulillah. 20% ya. 20% dari total udara yang kita hirup itu dengan gratis tanpa bayar. Kalau bayar udah berapa lah dikaliin aja gitu ya. Satu tabungnya berapa gitu ya. Masya Allah. Tabarakallah. Itu terkait dengan pernapasan. Banyak banget kayak refleksinya tentang pernapasan nih kayak. Ya benar-benar. Pantas pantas saja kreator Kimetsu no Yaiba mungkin dia naruh pernapasan tuh jadi skill yang utama di KNY itu mungkin karena itu saking spesialnya sebuah napas itu Kak. Karena kalau dilihat dari anime-anime yang lain itu kan udah biasa gitu kan Kak, kekuatan sihir tuh biasa gitu kan Kak. Kita ngeliat itu sihir lagi sihir lagi. Nah ini kan dia pakainya pernapasan gitu. Nggak pernah kita dengar walaupun sama aja tampilannya Iya. kan elemen-elemen gitu juga. Keren sih memang. Gitu ya. Ikuzumina, minasan yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin untuk segmen kedua kita lanjut lagi ya Kak terkait dengan nasab. Nasab di Kimetsu no Yaiba mungkin di Hashira juga atau juga dengan Demon Slayer atau pemburu iblis gitu ya. Hmm. Jadi tapi ini pernapasan ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh pemburu iblis tapi juga Hashira juga atau pilar gitu ya. Gitu dan ya kita ada beberapa spoiler alert lagi. Jadi teman-teman yang belum baca manganya atau yang belum nonton animenya mohon ya disclaimer sekali lagi mohon untuk apa namanya ya
It's okay, not to be okay ya. Ya jadi gimana nih? Jadi kalau kalau misalnya udah apa emang udah garis keras apa namanya membandingkan anime sama manganya is okay, tapi kalau misalnya yang belum pada nonton ya mohon ini ya diperhatikan bahwa Sabar. ini mungkin penuh dan bersabar ya kalau Oh, bersabar ini ujian mohon ya. bersabar ini ujian karena spoilernya bakal banyak banget karena ya rasanya ya ini inti dari ceritanya sih sebetulnya Iya, gitu ya. tidak cerita. Cuman Iya. kalau aku sendiri tuh masih masih belum nangkep sih Kak sejarah dari pernapasan itu sendiri di KNYS itu sendiri penapasan apa sejarahnya itu masih agak kabur gitu Kak. Mungkin karena aku membaca manga itu cepat gitu kan Kak. Skip pas actionnya aja, pas kelahinya aja itu baru agak lama bacanya itu kan. Tapi sebagian ada memang kebaca Kak. Baru tadi buka-buka lagi kan. Ya, boleh deh mungkin apa namanya sedikit spoiler ya. Jadi apa namanya terkait dengan nasab atau sejarah dari teknik pernapasan itu sendiri, teman-teman sekalian, ternyata memang pada zaman dahulu gitu ya, ada seorang, mau gimana nih jelasinnya, nanti itu udah spoiler ya. Sudah Jadi masuk spoiler tuh. udah masuk spoiler. Wah, Jadi ini ada istilahnya, Kak Kak siapa nih? Udah nonton sampai yang terbaru katanya. Wah, berarti nah aman. itu aman ya. Bisa dikoreksi. Bisa dikoreksi Kak ya kalau ada yang salah ceritanya. Iya, oh aman ya. Ya Bismillah. Oke oke. Jadi gimana nih Mungkin kita kasih awal ya? Boleh kasih Nomia terlebih dahulu. kan nggak kalau tentang skinnya tuh aku banyak banyak kabar juga sih Kak. Ini jadi untuk pernapasan itu sendiri katanya kayak di ceritanya itu kan mulai kelihatan itu eh, chapter ya, mana chapter berapa? 151 Kak. Itu waktu Tanjiro sama Giyu, Tomiyaga Giyu itu sudah masuk kastil bulan kan ceritanya. Nah ini udah masuk spoiler kayak. Jadi nanti Kak Priska sendiri tahu belum sudah? Belum tahu juga. Udah Oh itu. sudah tahu. Jadi Waduh. nanti kan Giyu sama Tanjiro kan itu ngelawan Akaza kan waktu di kastil bulan. Nah di situ Tanjiro tuh kayak ke flashback sama ingatan-ingatannya dulu kan waktu lagi ngobrol dengan ayahnya kan. Nah ternyata dulu waktu Tanjiro kecil itu sudah diajarin teknik pernapasan tuh Kak. Cuman ayahnya itu membahasakannya bukan dengan bahasa pernapasan untuk memburu iblis bukan, tapi untuk lebih ke bertahan hidup. Makanya kenapa pernapasan matahari ya pernah jadi spoiler kan. Pernapasan pertama kali pernapasan itu kan muncul pernapasan matahari kan Kak. Makanya kenapa bisa dipakai buat bunuh iblis? Karena iblis kan kelemahannya matahari, sinar matahari kan. Nah, jadi dipakailah pernapasan matahari itu untuk bunuh iblis untuk generasi-generasi pertama itu kan. Nah, Tanjiro ini salah satu spesialnya tuh dia ternyata keturunan dari pengguna napas pertama itu Kak. Kalau mau spoiler namanya itu Yorichi. Yorichi ya kalau nggak salah. Richi Shigeko nih. Dia dua bersaudara Yorichi itu. Nah yang satunya ini yang nanti dia jadi iblis bulan atas yang pertama. Kalau nggak salah namanya Kokushibo. Ada ceritanya juga tuh. Perlu diceritain juga nggak kira-kira? Nggak perlu ya. Ya ini nanti kalau diceritain spoilernya banyak banget ya. Menurut banget kayak. Iya Jadi banyak banget. ke Yorichi aja mungkin kayak. Nah jadi Iya, ke Tanjiro Richi. ayahnya Tanjiro dan sampai ke Tanjiro itu ternyata keturunan si Yorichi ini Kak, dia mewarisi pernapasan matahari itu. Cuman sejak apa namanya? Sejak eranya siapa sih itu ya mungkin di situ putus ceritanya di tengah itu Kak. Putus ceritanya di tengah. Sejak zaman siapa gitu ya, pokoknya beberapa tahun sebelum ayahnya Tanjiro itu mulai dikaburkan tentang pernapasan matahari ini, diganti itu tuh jadi kayak kegiatan tahunan aja namanya tarian Dewa Bara Api itu Kak, Ya, yang dilakukan ayahnya Tanjiro setiap tahun baru ya kalau nggak salah itu, yang dari mulai benar. matahari tenggelam sampai matahari terbit full dia nari kan. Nah itu dia disamarkan jadi itu Kak. Padahal itu pernapasan matahari itu Tanjiro itu pun udah diajarin
Makanya itu tuh membalas sebenarnya Kak, membalas meme-meme anime yang wah ayahnya Tanjiro ini padahal kurus krempeng penyakitan tapi anaknya 6 gitu kan. Ternyata Iya benar. kuncinya itu dari pernapasan matahari itu tadi Kak. Dia fisiknya sudah terlatih gitu dari dulu kan. Nah di chapter 151 itu yang dia benar-benar ingat Tanjiro tuh gimana cara pakai pernapasan matahari itu. Mulai dari latihan awalnya, penggunaannya, terus pengaplikasiannya waktu dipakai buat kegiatan fisik itu dijelasin semua di chapter situ Kak. Kalau cerita Yorichi-nya itu aku lupa di chapter berapa Kak ya. Itu anu sih dia pertama kali ada pemburu iblis tuh rasanya ketika Muzan itu kayak ketika Muzan itu muncul kan kayak baru mulai dibentuk kan pemburu iblis itu kan. Nah pengguna pernapasan pertama itu Yorichi itu yang katanya bikin Muzan apa takut gitu kan sampai nggak berani lagi ketemu. Makanya waktu dia di episode pertama itu kan ketemu Tanjiro pakai gantungan telinga Hanafuda itu kan dia takut banget kan disuruh buru. Ternyata karena dia ingat sama Yorichi dulu. Bahkan di episode terbaru kemarin waktu ngelawan Daki itu Daki kayak ngelihat siapa ini Tanjiro ini siapa waktu Tanjiro pakai pernapasan matahari itu. Ini bukan ingatanku katanya kan, tapi ini ingatan Muzan, ingatannya si Muzan. Oh ini yang disuruh bunuh sama Muzan gitu kan. Jadi ternyata nasab pernapasan tuh pernapasan yang ada sekarang tuh kayak angin, api, air, apalagi itu kabut, petir itu tuh turunan enggak ternyata turunan dari pernapasan matahari itu sendiri. Kenapa bisa mempan sama iblis gitu kan kayak karena dia masih mengandung unsur matahari tadi tuh Pak. Kan memang kelemahan iblis tuh matahari itu kan ya. Sinar matahari. Makanya iblis-iblis sekelas Muzan itu dia udah nggak kebal sama pernapasan, tapi dia langsung ke sinar mataharinya karena dia punya celah gitu untuk menghindar dari pernapasan itu tadi. Karena udah pernah dibantai sama Yorichi tadi kan, jadi dia nyari celah gitu kan. Salah satunya kenapa dia menjadikan banyak orang iblis tuh dia cari cara gitu kan supaya bisa kebal dari sinar matahari. Dan ternyata yang berhasil si Nezuko kan Kak. Itu di chapter 140 kalau nggak salah waktu mereka habis ngelawan iblis bulan atas 4 dan 5 itu. Di desanya pembuat pedang mereka itu, Nichiren itu. Nah di situ Muzan langsung kayak wah kesenangan dia kan sudah ada ternyata iblis yang bisa kebal matahari. Dia sendiri nggak ngira ada yang itu. Mulai dia nyari-nyarikan. Nah, sejak itu tuh Kak, sejak Nezuko bisa bertahan di bawah panas matahari itu, semua iblis tuh berhenti nyerang. Kenapa ini kan? Ternyata Muzan lagi ngumpulin kekuatan gitu kan. Kalau kita lihat dari penyebutannya kayaknya nasab pernapasan ini kan teknik kan kayak kekuatan itu kalau kita bisa artikan di kehidupan kita tuh mungkin kayak ilmu kayak ilmu ya. Pentingnya kita tahu bukan penting. Mungkin kembali ke KNIA dulu kayak. Kenapa kita harus tahu dulu kenapa ada pernapasan yang sekarang? Itu karena ada pernapasan pertama yaitu pernapasan matahari itu tadi kan Kak. Jadi itu relate banget sih Kak dengan kehidupan kita sekarang itu kan Kak. Kalau kita sepakat kayak menganggap pernapasan ini kekuatan itu sama dengan ilmu kayak psikologinya kayak bahasanya. Jadi ilmu itu kalau kita lihat di zaman ini tuh banyak gitu Kak bataban di mana-mana. Khususnya ilmu Islam sendiri itu sendiri banyak pecahannya gitu Kak, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu apalagi ya tauhid, banyak lah Kak pecahannya tuh. Nah tapi apa yang mengawali semua ilmu itu dulunya kan Kak? Dan kita tahu sendiri itu kan ternyata ajaran Islam kan, dan Islam tuh menyangkut semua itu tadi yang ada di sekarang ya, tauhid, tajwid, terus fikih, muamalah apa segala macam itu kan nyatu sebenarnya itu Kak, satu asal usul gitu kan Kak.
ilmu-ilmu yang sekarang tuh. Nah itu sama sih sebenarnya dengan kayak ini ya kak. Ini. Nafas-nafas yang sekarang itu ada air, api, kabut, apa segala macam itu turunan dari penapasan matahari tadi. Memang elemennya beda, tapi intinya sama-sama mengandung panas matahari tadi kak. Makanya bisa dipakai buat bunuh iblis. Nah sama dengan ilmu kayak ilmu-ilmu Islam yang sekarang bertabaran tuh memang beda-beda, cakupan itu beda-beda kak. Kekuatan dan cara penyampaiannya itu beda-beda, pempraktekannya beda-beda. Cuman satu nyangkutnya tuh masih sama, itu ilmu Islam gitu kak, nggak, bukan ilmu agama lain gitu. Jadi aneh aja gitu kalau misalnya kita pakai buat saling nyerang gitu, padahal satu elemen gitu kan kak, masih satu di elemen Islam. Maaf nih kayak suaranya agak ngedenggong soalnya lagi hujan di sini. Itu sih kak kalau aku ngelihatnya nasab ya. Kalau kita mau ngambil ibroh dari nasabnya pernapasan di KNY ini tuh lebih ke ilmu itu tadi kak. Jadi makanya kenapa ada ulama-ulama, guru-guru kita yang bilang kalau belajar itu harus tahu ini ilmunya nasabnya sama mana. Ya untuk itu tadi kak, biar dia ini mendapatkan ilmu yang memang benar. Kalau udah benar itu kan udah pasti kuat gitu kan kak. Sama kayak dia tadi kan, dia kayak Tanjiro kan dia pengen banget tuh nyari sejarah pernapasan api itu, gara-gara dia bisa pakai pernapasan api, tapi malah dimarahin sama siapa, bapaknya Rengoku itu kan, karena dia punya pernapasan matahari katanya kan. Malah dimarahin karena pengen tahu sejarahnya tuh, dihalangin gitu. Nah sekarang kan banyak tuh kak orang-orang yang kayak gitu tuh, yang ngalang-ngalangin kita mau tahu sejarah kita. Mungkin gak usah disebut gini kayak, mungkin gak usah disebut siapa anunya kayak. Nah itu yang berbahaya jadi kak. Jadi ilmu yang kita pegang tuh setengah-setengah sekarang, kita nggak tahu dari mana asalnya ilmu kita tadi tuh. Makanya Tanjiro dia pengen jadi kuat, pengen pernapasannya lebih kuat. Cuman dia nggak tahu asal ilmunya ini dari mana tadi, makanya tersendat dia kan. Bahkan waktu dia ngelawan Akaza itu kak, itu belum sampai suratnya bapaknya Rengoku itu ke Tanjiro yang sudah minta maaf kan dengan Tanjiro itu kan, mau ngasih tahu sejarahnya pernapasan api itu gimana bisa sampai ke pernapasan matahari, itu dikasih tahu semua padahal sama bapaknya Rengoku itu. Cuman belum sempat Tanjiro baca, si Mujan udah nyerang gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya itu tadi pas chapter 151 itu Tanjiro kayak flashback. Nah, jadi itu sama lah kurang lebih dengan apa yang dikasih tahu dengan bapaknya Rengoku. Nah, baru ketika dia tahu nasabnya pernapasan itu dari mana, baru dia bisa upgrade kekuatannya gitu, Kak. Bisa maksimal gitu, Kak, memanfaatkan pernapasannya itu. Nah, mungkin kita tuh kayak gitu juga, Kak, penghalang kita belajar sekarang ilmu kita kenapa susah masuk. Mungkin kita masih ada keraguan gitu, Kak. Dari mana sih kita nih belajar ilmu kita nih sebenarnya bakal dipakai buat apa? Dari mana gitu datangnya tuh, Kak. Nah, itu yang sering terjadi di kita kan. Dan masalah keduanya tadi tuh itu tadi, Kak, buat dipakai buat apa ilmunya itu. Sama kayak pernapasan tadi, Kak. Kembali ke tutorial pernapasan tadi, Kak. Buat apa mereka pakai pernapasan itu? Buat bunuh iblis, jelas kan tujuannya, Kak. Nah, ilmu kita tuh untuk apa, Kak? Itu yang jadi kelemahan kita, terutama anak muda, ibu-ibu ini. Itu kelemahan terbesar kita sih, Kak. Kita semangat banget nih, Kak, nonton anime ya, sejarah-sejarahnya anime, terus apapun plot twist yang ada di anime itu kita hafal gitu kan, Kak. Tapi sama aja, Kak, kita nggak tahu. Setelah kita tahu tuh buat apa itu nggak tahu gitu, Kak. Dan alhamdulillah sendiri di teman-teman kajian anime kan itu menyediakan ruang kayak forum untuk biar tahu apa informasi yang mereka dapat selama ini itu untuk apa. Mereka nonton anime selama ini itu untuk apa, mereka paling nggak tuh dapat sekarang alasannya itu untuk apa. Ya untuk kalau aku kayak bahasaku tuh direfleksikan ke ilmu Islam, karena nggak jauh-jauh sebenarnya, Kak, apa yang ada di anime itu mereka ngambil riwayat-riwayat itu dari Islam juga, kejadian-kejadian itu, cuman ada yang dimodif-modif dikit lah gitu sih, Kak. Kalau nasab pernapasan, wah ini kepanjangan ini, Kak. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu tadi ya teman-teman sekalian, luar biasa. Jadi berangkat dari bagian kita itu adalah mendapatkan ilmu atau hal dari ilmu itu, sehingga
saja istilahnya melihat atau menadahkan tangan kita ke atas gitu, kita meminta barokah. Jadi mungkin juga mungkin ditambahkan ya terkait dengan ilmu juga, sekedar mendapatkan ilmu yang banyak ataupun yang bermacam-macam ilmu, tapi barokahnya. Karena apa? Ketika ilmu itu baru, insya Allah akan semakin meluas lah apa-apa yang akan kita sampaikan gitu ya Kak. Benar banget Kak. Istilahnya apa-apa yang kita cari, kemudian merasa pintar dari yang lainnya, itu juga perlu diperhatikan. Tadi terus juga harus diperhatikan, jadi merasa pintar dari yang lainnya atau merasa lebih tinggi dari yang lainnya, merasa lebih tahu. Jadi itulah sifat-sifat yang istilahnya dari seorang thalabul ilmi itu, ya itu tadi kurang barokahnya. Jadi istilahnya kita tahu banyak tapi istilahnya barokah ilmu itu tidak dapat, itu salah satunya kita merasa lebih tinggi, merasa lebih pandai, merasa tidak, ya bukan hanya menyampaikan ya, tapi ini adalah sebagai reminder diri pribadi sebetulnya begitu. Jadi istilahnya, jadi kalau misalkan kita sudah ada rasa-rasa tinggi hati ataupun merasa lebih baik daripada yang lain, itu banyak istighfar ya, kemudian kita istilahnya lebih banyak sowan lagi istilahnya tuh, ataupun lebih belajar lagi gitu ya pada guru-guru kita, sehingga kita bisa lebih maksimalkan apa-apa yang sudah disampaikan, sehingga itu bisa direfleksikan seperti itu yang seperti kita lakukan pada saat ini ya Kak Cinomia. Jadi istilahnya kita salah satunya untuk merefleksikan dari apa yang supaya tidak mengendap saja di tubuh kita, karena sesuatu yang mengendap dia akan full, dan kalau misalnya udah full dia akan meninggi gitu. Kalau udah meninggi kan istilahnya sudah bisa masuk lagi ya, nggak bisa masuk lagi gitu. Jadi harus istilahnya diberikan, disebarkan, diikhlaskan, dan disebarkan insya Allah gitu ya, amin ya rabbal alamin. Benar banget sih Kak. Kalau masalah tinggi hati ini kita ada juga nih Kak pelajaran dari KNY ini. Kalau ini spoiler lagi, nggak apa-apa deh, kasih aja spoiler sudah semua. Waktu latihan pilar itu kan Zenitsu ya. Ini ceritanya Zenitsu sih. Dia dapat surat waktu masih latihan dengan Himejima, pilar batu itu kan. Dia dapat surat Zenitsu nih dari burung gagaknya kan. Habis baca surat itu tuh Tanjiro pamit kan mau ke tempat latihan selanjutnya. Di situ pertama kali aku ngeliat Zenitsu tuh serius banget ya. Mukanya serius, nggak lagi kondisi ngantuk tuh. Dia lagi serius banget. Aku harus menyelesaikan ini katanya kan. Ternyata pas masuk ke kastil bulan, dia nyari langsung iblis bulan atas ke-6 katanya kan. Siapa itu? Waktu aku baca manganya itu pertama penasaran banget aku, siapa nih yang dicarinya nih. Ternyata itu siapa namanya? Kaigaku yang dicarinya itu. Dia itu seniornya Zenitsu waktu latihan dengan mantan pilar petir juga, kakek siapa namanya gitu kan. Nah itu di Zenitsu dia mau balas dendam gitu kan, gara-gara Kaigaku ini masuk jadi iblis. Itu gurunya mereka tuh melakukan seppuku itu kan hukuman mati, tapi dia disuruh ngerobek perutnya sendiri kan Kak. Cuman sebenarnya itu formalitas ngerobek perut itu. Kalau sudah robek, teriak kesakitan, itu harus segera dipenggal kepalanya biar nggak ada yang rasa sakitan. Cuman karena kakeknya ini tinggal sendiri dan orang-orang sudah ngerasa jijik gara-gara muridnya masuk jadi iblis, itu nggak ada yang mau menggal kepala kakeknya ini, guru mereka ini. Akhirnya beliau habis dirobek perutnya seppuku sampai mati itu menjerit-jerit masih. Nggak ada yang mau menggalkan kepalanya. Itu makanya Zenitsu marah banget. Nah di situ kita lihat Kaigaku ini dia memang lebih hebat dari Zenitsu. Semua kamai pernapasan petir dia bisa. Cuman dia mandang rendah Zenitsu kan. Dia berilmu gitu kan Kak. Kurang lebih sama kayak iblis mungkin kalah. Dia berilmu cuman dia sombong gitu kan Kak.
Tapi ternyata pas Zenitsu ngeluarin pernapasan petir yang ketujuh itu kan, dia langsung iri lagi katanya kan. Apa? Sudah kuduga katanya kan kakek tua itu pilih-pilih ngajar. Padahal Zenitsu menciptakan jurusnya itu sendiri. Itu sih, Kak. Jadi belajar banget dari situ juga, Kak, masalah orang yang berilmu tapi gaya gitu, Kak. Merasa tinggi gitu kan. Insyaallah. Lengkap nih, Kak, kayak ini mau dibahas semua. Iya, kalau dibahas semua lengkap banget ini. Dari setiap pilar, setiap Demon Slayer juga memiliki keunikan ataupun memiliki kisahnya tersendiri ya, ataupun kisahnya tersendiri gitu ya. Kemudian juga ada beberapa jenis pilar yang tadi udah disebutkan, yang udah di-spoiler oleh Kak Sinomiya ya teman-teman sekalian. Jadi istilahnya nasab awalnya yaitu dari Yorichi Shigekuni, itu memiliki ada saudaranya namanya Kakushibo ya, itu dari Michikatsu Shigekuni juga, tapi karena dia juga ya ini salah satunya agak mirip juga ya dengan tadi ya fenomenanya, jadi agak iri gitu karena ingin memiliki kekuatan yang lebih gitu ya, kekuatan lebih. Jadi Michikatsu Shigekuni atau Kakushibo ini dia memilih untuk berjibaku ataupun berkomplot dengan Muzan seperti itu, sehingga menjadi iblis ya gitu ya, dan mengganti namanya menjadi Kakushibo. Kemudian juga Kakushibo tuh lain nama aslinya kayak bukan, itu nama iblisnya, nama iblisnya Kakushibo. Lupa aku, makanya aku ingat-ingat tadi itu, Kak. Michikatsu Shigekuni kalau tidak salah. Iya, gitu, benar ingat. Kakaknya Yorichi dia kayak. Ya kakaknya Yorichi. Itu yang ngelawan dia, ngelawan dia nanti itu kan si siapa, Genya, si Natsugawa, sama Himejima kan ya, yang ngelawan itu. Yang ngelawan. Wah, keren sih itu. Itu keren banget. yang paling epic itunya pertempurannya ya. Gitu. Karena kan kasian sih sebenarnya tuh. Iya. Karena kan emang ini ya iblis bulan atas yang pertama kan, jadi pertama. Luar biasa gitu. Kayak gitu ya. Ngeri sih memang. Iya, luar biasa. Dan ternyata pernapasan itu juga adalah sebuah senjata ya, alat supaya bisa bisa memburu iblis ataupun istilahnya menebas iblis dan menghancurkan iblis itu dari sinar matahari. Jadi memang itu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Cipnya bahwasanya nasab awalnya adalah dari Yorichi Shigekuni ataupun pernapasan matahari. Matahari. Kemudian barulah ada beberapa pernapasan. Kalau di sini kalau saya merangkum ya, mungkin versi yang lain ada versinya sendiri-sendiri, ada 4 pernapasan ya. Jadi yang turunannya yaitu pernapasan cinta ya, pernapasan apalagi petir, kabut, kemudian pernapasan serangga, kemudian kanao, pernapasan bunga ya, pernapasan bunga ataupun serangga, Shinobu Kocho serangga, kemudian kanao bunga itu dari nasabnya dari pernapasan air, kemudian Inosuke itu pernapasan binatang buas. Kemudian ada lagi kalau Zenitsu petir ya, pernapasan petir seperti ini kakak tingkatnya tadi. Kemudian Tamegonya pernapasan air, ya betul. Ryujuro pernapasan api, kemudian Shinasugawa Sanemi itu pernapasan angin atau kemudian pernapasan batu ya, seperti elemen di Avatar ya, tapi lebih banyak ini. Lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Kemudian pernapasan bulan tadi yang Michikatsu Shigekuni ataupun Kakushibo ya. Kemudian Tanjiro pernapasan matahari seperti Yorichi Shigekuni, dan luar biasa lah, nanti mungkin banyak spoiler alertnya ya kalau misalnya kita bahas terkait dengan tarian bara api, dan kemudian nanti yang terakhir ini kan kemarin istilahnya Tanjiro kerasukan dari rohnya Yorichi. Yorichi. Ya, Yorichi yang dia bisa episode terakhir kemarin ya kan. Episode terakhir, tapi yang terakhir ini ya
apa namanya yang anime season 2 ini ya, kita lihat ya bagaimana ketika sudah dibantu dengan Uzui Tengen dan teman-teman lainnya. Kita jangan spoiler lagi ya. Gitu. Tapi kasihan ini kalau yang belum pada itu Kak, banyak banget spoilernya. Karena memang dari judul kajian hari ini memang spoiler alert ya, gitu. Kalian. Iya sih Kak, benar. Dan juga warna pedangnya juga sama ya teman-teman sekalian. Pedangnya Yorichi dengan Kamada Tanjiro. Jadi yang terkuat itu ya Kamada Tanjiro dengan Yorichi. Karena apa? Karena sudah sampai batas teknik pernapasannya itu bisa melihat tembus pandang ya. Jadi Dunia melihat tembus pandang, organ ya dunia tembus pandang, melihat organ jantungnya dan lain sebagainya sehingga bisa menghancurkan Muzan bersama-sama kayak gitu ya. Tapi ya pada akhirnya bagaimana kita lihat. Jangan di spoiler lagi ya. Akhirnya Kak, Tanjiro menikah dengan Kanao akhirnya pokoknya. Iya dong. Aduh, dikasih tahu. Udah sampai generasi yang berikutnya dong gitu. Dan si Zenitsu Agasuma dengan ya itulah pokoknya ya. Ya. Dan pokoknya mereka hidup bahagia gitu. Alhamdulillah happy ending ya. Happy ending. Iya sih benar ini. Ya Allah parah deh. Gak apa-apa Kak. Sekali-sekali. Sekali-kali ya. Maafkan kami teman-teman sekalian. Semoga tetap semangat membaca dan menontonnya ya. Apa yang kita jelaskan ataupun istilahnya berbagi ya, istilahnya kita berbagi teman belajar insya Allah terkait dengan teknik pernapasan, nasab dan juga nafas ya, teknik pernapasan itu sendiri. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu sehingga kita bisa mempelajarinya kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan makasih banyak ya kepada Kasinomias. Ternyata kita sudah 1 jam. Masih banyak juga Kak. Tidak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Berikan Allah kemudahan dan kelancaran. Semoga segera pulih dan sehat kembali insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Sehingga di hari bisa berbagi kembali kepada kami, istilahnya kepada kita ya di anime. Dan teman-teman sekalian, spoiler dan sekaligus untuk mengajak yang belum tergabung di kajian anime bisa banget untuk ke DM kami ya, DM di Kasinomia ya di Wibu Area atau DM saya terkait dengan kajian anime ataupun anime ya ke anime content creator. Nanti akan kami masukkan link kepada teman-teman yang mau join untuk sebagai wadah ya tadi forum yang sudah dijelaskan ke Asinomia ya. Jadi istilahnya wadah gimana nih nonton anim tapi istilahnya saya juga haji Islam tapi ini masih animenya masih lanjut ataupun manganya masih lanjut. It's okay lah ya. Kenapa ini baru datang Asinomia? Ampun. Kesal Kang Habun kayaknya sama saya. Oh gitu, sorry. Next lah, sama Kang Habun nanti. Ya nanti lah ya, kita bareng-bareng nanti insya Allah. Jadi lanjut lah. Dewi Rakai di edisi selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait dengan yang lainnya dengan Kak Meganichan boleh, ada Kak Habun ya, dengan Kak Sinomia kembali bolehlah nanti kita bahas ya di grup ya. Kayaknya tiap Dewi Rakai kita bahasnya kayak dia deh Kak, belum pernah ketemu yang lain deh. Asli belum. Iya asli, ini belum yang lain ini kebanyakan KN-nya ini ya Allah. Salah kemudian yang nanti kita pilih-pilih lah ya anime yang lain ataupun manga yang lain insya Allah. Kok. Itu gimana sih ketawanya tuh? Kok. Ketawa typing. Iya, siap. Jadi ya barakallahu fikum, barakallahu fik ya kepada Kak Sinia, kepada teman-teman sekalian yang udah stay tune pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Jangan lupa afirmasi positifnya. Jadi setiap pagi jangan lupa kita syukuri apa yang kita syukuri hari itu. 3-5. Ya, 3-5. Apa yang disyukuri
apa yang bikin sedih, apa yang bikin senang gitu ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan selalu bahagia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja ya minasan ikuzumina minasan untuk malam hari ini terkait dengan teknik pernapasan dan nasab teknik pernapasan itu sendiri dari anime Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba. Ya, atau Demon Slayer. Ya, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami mohon maaf. Arigatou gozaimashita. Terima kasih semuanya. Mohon undur diri ya. Terima kasih Kak Sinomia. Arigatou gozaimashita. Sama-sama Kak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai lupa tadi ngajak kasih namanya. Ya, udah ya. Dadah.